Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan video kali ini, kami yang beranggotakan Andika Yayu Wibowo, Rida Aisyah, Chris Venus, saya sendiri Dimas Rabani Prasetyo, lalu Ihwan Hafid Rabani, dan Nur Indah Ramayanti akan mempresentasikan hasil diskusi dan kerja kami yang berjudul Pengaruh Digital Marketing terhadap tingkat penjualan melalui media sosial. Yang kami harapkan di video kali ini adalah agar teman-teman semua dapat mengerti dan memahami apa arti dari pentingnya digital marketing. Semoga presentasi yang kami sampaikan dapat diterima dan dicerna dengan mudah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh digital marketing terhadap tingkat penjualan melalui sosial media. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penelitian tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh digital marketing terhadap tingkat penjualan melalui sosial media. Yang pertama adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah digital marketing berpengaruh terhadap tingkat penjualan. Kemudian yang kedua, tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian dapat menunjukkan tujuan dari penelitian. Ini yaitu untuk mengetahui apakah digital marketing berpengaruh terhadap tingkat penjualan. Kemudian yang ketiga, kajian teoritis. Yang pertama, digital marketing menurut Sanchez Franco mendefinisikan pemasaran digital sebagai hasil pemasaran evaluasi. Kemudian menurut Sanjaya dan Tarigan, digital marketing adalah kegiatan pemasaran termasuk branding yang menggunakan berbagai media. Kemudian menurut Kevin Landkiller, pemasaran digital adalah praktek mempromosikan produk dan layanan menggunakan sebuah distribusi digital. Yang kedua, tingkat penjualan. Menurut Swasta 2005 ayat 65, tingkat penjualan merupakan penjualan bersih dari laporan laba perusahaan. Menurut Mulyadi 2010 ayat 202, penjualan adalah kegiatan yang terdiri dari transaksi penjualan barang atau jasa. Kemudian menurut Swasta 2005 ayat 6, penjualan diartikan sebagai usaha yang dilakukan manusia untuk menyampaikan barang bagi mereka yang memerlukan dengan imbalan uang menurut harga yang ditentukan atas persetujuan bersama. Metode penelitian. Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bone, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Populasi dan sampel. Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Jenis dan sumber data. A. Jenis data. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif. Data kuantitatif sendiri adalah data yang meliputi jawaban dari pertanyaan kuesioner para pedagang. B. Sumber data. Sumber data menggunakan data primer dan sekunder. Data primer adalah data hasil kuesioner yang dibagikan kepada responden. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari kantor Kecamatan Bone yang meliputi sejarah terbentuknya Kecamatan Bone, jumlah penduduknya, dan potensi wilayah di Kecamatan Bone. Teknik pengumpulan data. A. Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung terhadap objek penelitian di lapangan. B. Wawancara. Teknik ini dilakukan dengan mewawancarai secara langsung pihak yang bersangkutan. D. Angket atau kuesioner, yaitu dengan menyebarkan daftar pertanyaan pada responden yang ingin diteliti. D. Studi pustaka. Teknik ini yaitu dengan mengumpulkan data melalui jurnal, buku, dan berbagai artikel yang dicari melalui website, koran, maupun majalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Lalu ada metode analisis data. Yang pertama, analisis regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana yaitu adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan ketepatan prediksi dari pengaruh yang terjadi antara variabel independen digital marketing dengan koefisien X terhadap variabel dependen tingkat penjualan dengan koefisien Y. Lalu yang kedua ada uji parsial. Uji parsial pada dasarnya adalah menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau bebas secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat.
Pengujian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel bebas atau variabel independen dalam kurung digital marketing terhadap variabel terikat atau variabel dependen dalam kurung tingkat penjualan secara terpisah ataupun parsial. Dan yang terakhir, nomor 3, yaitu uji koefisien determinasi atau uji R2. Koefisien determinasi atau R2 dimaksudkan untuk mengetahui tingkat ketepatan dalam analisis regresi, di mana hal yang ditunjukkan oleh besarnya koefisiensi determinan antara 0 dan 1 koefisien determinan variabel independen sama sekali tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil dan pembahasan uji validitas. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah kuesioner yang ada dapat mengungkapkan data-data yang ada pada variabel-variabel penelitian secara tepat. Hasil dari pengujian validitas kuesioner dapat diketahui sejauh mana data yang terkumpul sesuai dengan variabel-variabel penelitian. Untuk tingkat validitas dilakukan uji signifikansi dengan membandingkan R hitung dengan R tabel. Apabila R hitung lebih besar dari R tabel dan nilai R positif, maka butir pernyataan tersebut dapat dikatakan valid. Dan sebaliknya, jika R hitung lebih kecil dari R tabel, maka butir pernyataan tersebut tidak valid. Hasil analisis dapat dilihat pada tabel di samping. Berdasarkan tabel 4.6 hasil uji validitas di samping terlihat bahwa nilai R hitung lebih besar dibandingkan dengan R tabel. Dengan alfa 0,05 atau 5%, maka dapat disimpulkan bahwa semua indikator dari kedua variabel Y dan X adalah valid. Uji reliabilitas data tabel 4.7 hasil uji reliabilitas di samping. Dari tabel 4.7 hasil uji reliabilitas di samping dapat diketahui bahwa masing-masing variabel memiliki nilai Konchbek alfa A lebih dari 0,60, sehingga dapat disimpulkan bahwa semua variabel X dan Y adalah reliable dan angka tersebut dapat digunakan sebagai alat ukur instrumen dalam penelitian ini. Uji regresi linear sederhana. Analisis regresi linear sederhana yaitu suatu metode yang digunakan untuk menentukan ketepatan prediksi dari pengaruh yang terjadi antara variabel independence digital marketing atau X terhadap variabel dependence tingkat penjualan atau Y. Tabel 4.8 hasil persamaan regresi linear sederhana. Berdasarkan tabel 4.8 hasil persamaan regresi linear sederhana di samping, dikemukakan bahwa nilai koefisien dari persamaan regresi dalam penelitian regresi sederhana yang digunakan adalah sebagai berikut. Y sama dengan A ditambah BX, di mana Y sama dengan tingkat penjualan, X sama dengan digital marketing dari output di atas penghasilan modal persamaan regresi. Y sama dengan 26,510 ditambah 0,148X. Persamaan analisis regresi dapat dijelaskan sebagai berikut. Koefisien persamaan regresi linear sederhana di atas dapat diartikan nilai konstanta yaitu 26,510 atau sebesar 2.651% dan koefisien regresi X yaitu 0,148 atau sebesar 14,8%, sehingga setiap tambah 1% pada variabel X, maka terjadi kenaikan sebesar 0,148 atau sebesar 14,8% pada variabel Y, sehingga dapat dikatakan bahwa variabel X berpengaruh positif terhadap variabel Y. Kita akan masuk di uji parsial. Nah, uji parsial ini apa sih? Uji parsial itu uji yang digunakan untuk menguji kemaknaan koefisien regresi. Nah, untuk fungsinya, fungsi dari uji parsial ini menguji pengaruh variabel bebas atau variabel independen terhadap variabel terikat secara terpisah.
Berdasarkan tabel yang bisa kita lihat, hasil analisis koefisien uji T di atas menunjukkan bahwa T hitung pada digital marketing sebesar 2,170 dan pada penelitian ini nilai derajat bebas atau DF-nya 150 dikurang 2 sama dengan 148. Maka ditemukan T tabel sebesar 1,655. Maka kesimpulannya bahwa T hitung lebih besar daripada T tabel atau 2,170 lebih besar daripada 1,655. Dan nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,032 ini. Berarti nilai ini berada di bawah taraf signifikansi 0,05. Nah, kesimpulan dari penjelasan tabel di atas yang berarti variabel digital marketing ini berpengaruh signifikan terhadap tingkat penjualan. Sekarang kita masuk di uji selanjutnya, yaitu uji koefisien determinasi dengan simbol R⁻². Koefisien determinasi R2 ini dimaksudkan untuk mengetahui tingkat ketetapan yang paling dalam analisis regresi. Besarnya koefisien determinan antara 0 dan 1 koefisiensi determinan 0 variabel independen sama sekali tidak berpengaruh terhadap variabel independen. Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien determinan sebesar 0,031. Kemudian nilai adjusted R-square-nya sebesar 0,176 atau sebesar 17,6%. Hal ini berarti hubungan antar kedua variabel dikategorikan cukup kuat. Sedangkan nilai standard error of the estimate diperoleh nilai kesalahan standar estimasinya sebesar 2,930. Hal ini berarti kesalahan model regresi dalam memprediksi variabel tingkat penjualan sebesar 2,930. Lalu, pembahasan pengaruh digital marketing terhadap tingkat penjualan melalui sosial media di Kecamatan Bone-Bone. Hasil uji validalitas dari variabel digital marketing dan tingkat penjualan menggunakan perhitungan yang signifikan, yaitu uji dua arah 0,0 atau 5% dengan kriteria valid sebesar 0,1593. Hasil pengujian validalitas masing-masing pernyataan dari setiap variabel nilai item correlation lebih dari kriteria valid, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen yang terdapat pada kuesioner dapat dinyatakan valid. Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa nilai Crocombat alpha besar standardized item lebih dari kriteria valid sebesar 0,6, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen pernyataan dari variabel digital marketing dan tingkat penjualan dapat dinyatakan reliable. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan penulis dengan judul pengaruh digital marketing terhadap tingkat penjualan melalui sosial media, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa digital marketing berpengaruh signifikan terhadap tingkat penjualan melalui media sosial di wilayah Kecamatan Bone-Bone. Pedagang bisa berjualan melalui media sosial terlebih dahulu yang berada di wilayah pelosok desa yang ada di wilayah Kecamatan Bone-Bone. Terdapat variabel atau faktor lain yang memiliki pengaruh yang lebih besar dalam tingkat penjualan yang tidak diteliti oleh penulis dalam penelitian ini. Dan berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana, maka diperoleh nilai koefisien regresi yang signifikan, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel digital marketing terhadap tingkat penjualan yaitu positif.